Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat berjumpa kembali di ibadah online di hari Minggu ini. Sungguh saya sangat bersuka cita bisa berkumpul untuk melayani bersama Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama satukan setiap hati kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini di pagi hari ini Tuhan. Untuk setiap kami Yesus, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami sepanjang hari dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kuasa-Mu melawat pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memulih ibadah sama-sama dengan sukacita katakan amin. Mari bersorak-sorai bersukacita Bapak Ibu Saudaraku. Oh segenap hatimu katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu katakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Amin. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari angkat suaramu lebih kuat lagi, sama-sama kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Amin. Tak pergi dariku, ku mau selalu bersyukur. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapa, ku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Mari angkat tanganmu katakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hatimu bawa setiap hati kita. Bapa, ku datang untuk menyembah.
beserta. Katakan Immanuel. Sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Tuhan. Selalu beserta bersama kami Tuhan. Allah yang tidak pernah membiarkan kami terjatuh sampai tergeletak Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Oh, sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami Yesus. Mari bawa segenap hatimu sama-sama kita katakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oke, shalom saudara dikasih Tuhan. Kesempatan kembali saya bisa berbagi, sharing firman Tuhan bersama
Bapak Ibu yang saya kasihi, saya percaya Bapak Ibu dalam pengasihan, dalam perlindungan, dan cinta penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara, sebelum lebih lanjut, mari saudara kita ajak saudara kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kasih setiamu itu begitu nyata, penyertaanmu itu sempurna. Terima kasih ya Bapa untuk hari-hari yang Tuhan sertai kami, hari-hari yang Tuhan tetap memegang kami dengan tangan kasih-Mu. Kami percaya Bapakku, Allah yang baik, kasih setiamu itu senantiasa nyata dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami, kuatkan kami. Biarlah kami sungguh boleh menjadi berkat dan diberkati, sehingga kami menjadi orang-orang yang didewasakan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing satu firman yang saya katakan ini sebuah topik, sebuah tema yang belakang ini Tuhan mengajari, khususnya Tuhan bicara kepada saya tentang sebuah kesetiaan, sebuah faithfulness, sebuah submission, sebuah penyerahan hidup kita dalam tangan kasih Tuhan. Hidup kita hidup di dalam firman kebenaran Tuhan. Kita berserah, kita belajar, bergantung hidup kita. Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Bukan kata manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi, faithfulness itu bicara kesetiaan. Submission itu bicara berserah. Di dalam ini akan cerita tentang sebuah komitmen. Akan berbicara tentang sebuah penyerahan total. Akan berbicara sebuah pengabdian. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat apa itu kesetiaan. Kesetiaan itu suatu hal yang sangat amat langka hari ini. Sulit, saudara, untuk seorang itu setia dari awal sampai akhir. Rasul Paulus sekali dikatakan, biarlah engkau dan saya setia dalam ladang Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, dalam mengiring Tuhan sampai garis akhir. Artinya itu seorang saya didapati sebuah kesetiaan. Saudara dikasih Tuhan, definisi kesetiaan menurut Kamus Besar, kesetiaan itu adalah bicara komitmen. Kesetiaan itu berbicara tentang sebuah prinsip yang teguh. Kesetiaan itu berbicara sebuah perbuatan yang berulang-ulang secara konsisten, tapi engkau tetap melakukan. Mungkin perkara-perkara itu kecil, mungkin itu membosankan hidupmu dan hidupku. Mungkin engkau dan saya terus beribadah, bernyanyi, dengar khotbah, terus dari tahun ke tahun ya begini-begini aja. Tapi engkau dan saya dituntut oleh Tuhan sebuah kesetiaan. Seorang hamba Tuhan mengerjakan sesuatu pekerjaan secara rutin. Petani mencangkur, membajak tanah, memberikan siraman pupuk, terus lihat benihnya, siram dari hari ke hari, bulan ke bulan. Tapi tanaman ini terus bertumbuh, tidak menghasilkan buah. Tetapi dia tetap tekun, tiap hari lakukan. Baik itu hujan, baik itu panas terik, dia tetap lakukan pekerjaan panggilannya dalam kesetiaan. Tetapi tidak tiba sebuah waktu, tiba waktu musim tumbuhan ini, pokok ini, tanaman ini, dia akan berbuah pada musimnya. Kenapa? Karena buah dari kesetiaan seorang petani. Demikian Bapak Ibu yang saya kasihi, kita butuh namanya kesetiaan. Kesetiaan itu di dalam melayani Tuhan, itu ladang Tuhan. Hari ini engkau dan saya dipanggil sebagai seorang pelayan Tuhan. Mungkin hanya usher, mungkin seorang singer, mungkin seorang WL, mungkin pemain musik, mungkin apapun juga, seorang pendoa. Engkau berdoa tidak ada orang yang melihat. Engkau berdoa di balik layar, engkau berdoa di menara doa. Tapi percaya, kesetiaan itu yang Tuhan minta. Suatu hari engkau dan saya, Tuhan katakan, mari hambaku yang sabar, mari hambaku yang setia. Engkau menjadi hamba yang sabar, hamba yang setia. Mari duduk bersama-sama, semeja makan bersama Yesus, Raja di atas segala raja. Kesetiaan kepada pasangan hidup, suami istri. Kalau engkau dan saya jadi suami istri setia, ada kesetiaan, kasih yang awal tidak pernah memudar, tetap setia sampai masa rambut kita, sampai hayat memisahkan kita. Maka tidak ada perkataan namanya perceraian. Kesetiaan terhadap keluarga sama.
Ayah dengan ibu, anak dengan orang tua, dengan mertua, dan semuanya. Butuh sebuah kesetiaan. Kesetiaan, di balik sebuah kesetiaan ada sebuah harga, ada korban, ada harga yang dibayar, ada sebuah pengorbanan yang mungkin ya sakit daging kita. Kesetiaan juga kepada sahabat. Dalam pekerjaan kita butuh kesetiaan. Kesetiaan itu identik dengan prinsip berkorban. Berkorban untuk sesuatu, mungkin itu bukan untuk diri kita, tapi untuk pihak yang kita setia. Namanya submit totally, namanya dedication. Orang punya dedikasi adalah orang punya kesetiaan. Prinsip pengabdian diri pada pihak orang lain, dasar ketaatan penuh. Oke? Faithfulness bicara dengan komitmen, mengabdi, mengasihi. Orang yang setia adalah bagi orang yang punya komitmen. Itu orang yang bersetia, orang yang setia. Orang punya prinsip hidup yang bisa diandalkan. Orang konsisten. Orang yang umpamanya di satu gereja, dia sejak awal bertobat, dia ada di gereja itu. Ibarat pohonnya tertanam di pot bunga itu, satu tempat. Apapun hujan datang menerpa, bahkan daunnya kering, tapi akarnya di situ. Dia tetap setia. Mungkin di sana terjadi gonjang-ganjing di gereja itu, dia tetap setia. Mungkin dia disakitin, sehingga pohonnya akarnya masih ada, tapi daunnya dimakan ulat, rusak, di atasnya kelihatan. Tapi dia tetap setia. Ada waktunya dia menangis, ada waktunya disakiti, tapi dia tetap setia. Suatu hari dia tetap kembali lagi, dia tumbuh. Dia tidak pindah. Kita dengar orang pindah, satu disakiti, tidak enak, tidak nyaman, dia pindah ke gereja lain. Di gereja hadapi hal yang sama, pindah lagi ke gereja. Lama-lama dia bukan jadi jemaat dari gereja itu, tapi jemaat GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saya rindu saudara tidak demikian. Apapun goncangan datang dalam gerejamu, engkau tetap setia. Amin, saudara. Hari-hari ini orang pintar, orang jujur, orang yang baik, kelihatannya baik, mudah didapatin, mudah ditemuin. Tetapi orang yang setia itu amat sulit ditemui. Kesetiaan seorang teman, ada satu kalimat sering kita dengar, a friend. Jadi seorang sahabat setia, a friend is need is a friend indeed. Ketika engkau dan saya dalam kesusahan, saudara saya akan menemukan seorang masih bersama kita, menangis bersama kita. Itu adalah sahabat sejati. Saudara saya hari ini Yesus katakan, aku adalah sahabat sejatimu. Dikala engkau menangis di lembah air mata, aku Tuhan menyertai engkau. Dia namanya Yesus. Saudara, faithfulness itu merupakan salah satu sifat manusia yang muaranya itu dari hati. Kalau hati orang benar dan dibenarkan oleh Tuhan, maka hidupnya akan terus setia mengiring Tuhan. Kalau hati seseorang sudah miring, sudah serong, sudah menyimpang dari kebenaran firman, maka orang itu tidak akan setia. Barometer keluar dari sebuah hati. Oke, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 20. Oke, kita bisa buka ayat 5 dan ke-6. Di sana katakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Jadi saudara, hati manusia sulit ditebak karena apa? Airnya dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, kelihatannya baik ya. Tetapi orang yang setia, nah ini saudara catat dengan baik. Saya kasih warna merah. Orang yang setia, lihat orang yang setia ini. Siapa yang menemukannya? Artinya ini ada sesuatu yang berharga dan langka. Gak gampang saudara. Saudara saya jadi seorang yang setia. Ada orang ke gereja aja kalau hujan, ayo hujan, udahlah aku di rumah aja ikut online. Hujan. Saudara, saya bertanya, ketika hujan, saudara harus komitmen datang ke gereja. Ada nggak hadirat Tuhan? Ada nggak Tuhan datang di gereja itu? Tuhan datang, tidak dihalangi oleh apa? Tuhan mau tolong saudara, tidak dihalangi oleh apa? Mari saudara kita belajar kesetiaan itu. Hati yang setia, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab barometer itu hati. Sebab dari sebuah hati itu saudara saya berkenan kepada Tuhan atau tidak. Saudara saya dapat berkat atau tidak. Saudara saya hidup di dalam kutuk atau sebaliknya, saudara saya hidup mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Janji Tuhan digenapi. Barometer hati, saudara.
Oke, kita akan lihat lebih lanjut. Kesetiaan itu sifat yang diinginkan oleh seorang ialah kesetiaan. Amsal 19:22. Yesus, Tuhan, firman Tuhan terus berulang kali mengajarkan sebuah kesetiaan buat engkau dan saya. Jadilah manusia yang mempunyai sifat hakiki dari Tuhan. Tuhan itu setia. Saudara kasih Tuhan, faithfulness itu akan menghasilkan sebuah buah ketekunan. Faithfulness, kesetiaan itu menghasilkan tanggung jawab yang konsisten. Orang katakan hari ini aku kerja semuanya beres. Besok belum tentu lihat keadaan. Ya enggak, itu namanya bukan setia. Kesetiaan adalah wujud dari sebuah iman. Iman adalah kita terima firman, simpan di hati, dan kita menjadi pelaku firman. Iman tanpa melangkah, tanpa menjadi pelaku, itu ilmumu itu mati. Itu merupakan implikasi dari kasih setia yang tanpa syarat. Saudara, itulah iman ya. Jadi kadang kita ingin cari pegawai, cari pelayan Tuhan. Namanya newcomer lah. Ya kita nggak kenal, tapi kita bisa tanya rekomendasi dari orang yang berjalan bersama dia, yang bergaul dengan dia. Karena kesetiaan itu akan diketahui dengan berlalunya waktu. Teman-teman yang berkata, oh ini orang setia, orang ini punya komitmen, orang ini punya tanggung jawab. Kalau gak beres, dia tidak akan pulang. Kalau gak beres, dia akan kerja terus sampai semua selesai. Nah, orang memberikan rekomendasi. Kenapa? Karena kesetiaan itu harus lewat sebuah waktu. Ya, ini ya. Lewat sebuah waktu. Mari saudara kita belajar beberapa tokoh di dalam Alkitab. Minimum ada 7 orang. Singkat saja, saya tidak uraikan secara rinci. Tokoh pertama itu ketaatan. Kita tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Oke. Firman Tuhan katakan ketika Raja Nebukadnezar bangun patungnya, semua orang suruh nyembah. Kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak mau. Firman Tuhan katakan di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kita nggak usah buka. Di sana cerita tentang kesetiaan Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun dia mengalami. Nah, ini adalah Sadrak, Mesak, Abednego, oke? Nah, dia diminta untuk menyembah. Dia adalah orang yang andalan Tuhan, andalan Nebukadnezar. Dia sangat disayangi, dikasihi. Tapi dia tetap memilih. Dia tidak akan menyembah kepada patung. Kenapa? Karena dia satu, dia taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, dia adalah orang yang setia. Saudara, dalam perintah 10 perintah hukum Tuhan kepada Musa, ada 3 perintah awal. Apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Ulangan 5. Dia tidak lakukan. Dia tahu resikonya bagaimana. Dia memilih harus mati karena sebuah pengabdian, sebuah komitmen penuh, sebuah ketaatan. Itulah kesetiaan. Saudara dikasih Tuhan, sebuah kesetiaan yang mahal itu akan menarik the glory of the Lord. Kemuliaan Tuhan, surga itu akan turun menyentuh hidupnya. Sekalipun dia masuk dalam dapur api yang sangat membara, ketika orang menyeret dia, orang menyeret membuang dia, orang yang menyeret membuang dia terbakar. Artinya apinya itu sangat besar. Tapi ingat, Yesus menyertai dia. Malaikat Tuhan menyertai dia. Sehingga akhirnya Nebukadnezar katakan, jangan lagi akan datang orang yang menyentuh kepada Bani Israel ini. Sebab Allah mereka adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang El Shaddai. Bapak Ibu sekalian, dimensi kesetiaan Daniel, kita belajar bahwa Daniel punya sebuah kunci. Satu, kesetiaannya adalah dibangun dari mana? Dari doa dan beribadah pada Tuhan secara konsisten. Tiap hari dia 3 kali sehari dia berdoa di atas loteng. Dia punya tempat, dia punya waktu, dia punya komitmen. Saya percaya dalam kehimpitan dia mau ditangkap pun, sebelum ditangkap hari-hari yang dilalui,
dia berdoa. Ini firman Tuhan. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. Yerusalem, dia mengingat akan Daud, mengingat akan kehadiran bait suci Tuhan. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya, biasa, konsisten, day by day, he done it. Dia lakukan hal-hal yang sama itu secara konsisten. Orang-orang itu datang, wah dia menyembah, tangkap dia. Oke, singkat cerita itu. Dan dia sadar, kekuatan hikmat, keberhasilannya, semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Oleh sebab dia tahu sumbernya, tiap hari dia datang ke sumbernya. Sekalipun sumbernya mau diambil, dia mau dibunuh, dia tahu sumbernya adalah Tuhan, sumber kehidupan. Baik, saudaraku dikasih Tuhan. Yang kedua, kesetiaan Daniel yang dibangun dalam keseharian melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bagaimana kita buktikan Daniel itu adalah seorang yang punya tanggung jawab penuh. Orang yang kerjanya luar biasa, punya kapasitas yang sangat bisa diandalkan. Lihat firman Tuhan. Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu, mereka iri. Mereka mencari dakwaan, alasan-alasan apa terhadap Daniel dan hal pemerintahan. Apa yang dia lakukan dalam tugas pemerintahannya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan yang ada padanya. Tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan. Saya katakan, he is the perfect professional. He done everything well. Saudara, mari. Hari ini, kesetiaan itu adalah orang yang melakukan tugas dengan tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh, dengan semuanya yang perfect, yang sempurna. Ketika majikanmu, atasanmu, pimpinanmu, Tuhan, sesama manusia dan Tuhan melihat engkau dan saya adalah orang yang setia. Daniel tidak melakukan kecurangan. Yang melakukan segala tugas dan sepenuh hati dengan jujur, dengan bertanggung jawab. Daniel setia berdoa dan beribadah atas tugas-tugasnya. Oke? Kita lihat kedua. Ini bicara tokoh tadi Daniel, keduanya Abraham. Abraham itu saya katakan saya bagi berapa? Minimum ada 2. Pertama, bagian pertama itu adalah faithful for the divine calling. Abraham di usia 70 tahun hidupnya mapan, dia punya ternak banyak, dia adalah orang tokoh yang duduk di gerbang. Ada orang yang dihargai. Usia 70 tahun bukan masih kecil. Dia cukup dewasa, dia cukup punya usia yang mapan. Saudara, Tuhan katakan, Abraham, keluarlah dari tanah kelahiranmu Ur-Kasdi. Kemana Tuhan? Tidak tahu. Pimpinanku engkau jalan. Dia katakan, iya Tuhan, aku mau. Saudara, ini sebuah kesetiaan. Kesetia artinya seorang yang taat dan percaya kepada yang dia setiai. Out of land. Ini kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Itu faithfulness. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui, garis bawahi, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8. Saudara belajar. Hari ini engkau dan saya dipanggil dalam ladang pelayanan. Kita lihat dengan mata. Kita lihat pimpinan kita. Kita lihat apa yang kita kerjai. Kita mau tuju kemana. Nanti udah sekian lama kita bagaimana. Kita kerja di kantor. Sekian lama nanti saya mintain promosi. Abraham tidak tahu. Dia harus menjalanin padang gurun berantara. Padang pasir yang menderu. Tuhan katakan, ikut aku tuntun engkau. Dia adalah orang yang setia. Saudara, faithful to the Lord, faithful for the Lord, itu promise, bicara janji. Di masa usia sudah tua, tidak punya dasar, dia percaya bahwa dia akan dianugerahi karunia seorang anak perjanjian. Tetapi Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar, orang setia itu sabar. Orang yang tidak sabar, maka
terjadilah dia tidak setia, dia setia menanti. Ketika istrinya tidak setia, namanya Sarah suruh Abraham, ya namanya tidur dengan pembantu. Akhirnya terjadilah musibah malapetaka sampai hari ini. Karena ketidaksetiaan dari Sarah. Tapi Abraham tetap berharap janji Tuhan. Sekalipun tidak punya dasar dia untuk mengandalkan. Sebab firman Tuhan katakan Roma 4 ayat 8. Di sana jelas dikatakan. Lihat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Gak gampang saudara. Mengabdi. Setia kepada seseorang. Setia kepada ladang Tuhan. Setia kepada sebuah gereja pelayanan. Kamu harapkan sesuatu, rasanya gak ada harapan. Gak ada upah dari manusia. Gak ada pujian bahkan. Ini, tidak ada dasar untuk berharap. Udah tua. Sarah sudah namanya mati haid. Rahimnya sudah kering. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bayangin. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara dikasih Tuhan. Biarlah kita belajar ini faithfulness. Kita lihat lagi. Ketiga. Abraham percaya taat kepada perintah Tuhan. Memberikan pengorbanan. Sacrifice beloved son. Sekali lagi. Kita lihat juga. Bahwa ini. Abraham tak kalah ia dicobai. Orang itu setia atau tidak tergantung engkau lulus enggak. Dengan cobaan. Keadaan, keuangan. Cinta yang semu. Yang semu. Banyak hal. Tidak dicobai. Mempersembahkan Ishak itu bicara hati yang disayangi satu-satunya. Ia yang telah menerima janji itu rela. Rela itu bicara faithful. Mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal Ishaklah yang akan disebut keturunan. Masa usia udah renta dapat anak perjanjian. Puji Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu dipersembahkan aja. Secara manusia, secara logika nggak mungkin. Ini kan Tuhan janji untuk ada keturunan banyak. Nah kalau ini dipersembahkan bagaimana? Udah pedot, habis, putus. Tapi dia lakukan. Oke, saudaraku dikasih Tuhan belajar. Tokoh ketiga, kita belajar kepada namanya Elisa. Elisa itu submit totally kepada pemimpinnya namanya Elia. Dia punya kerinduan hati. Bayangin saudara dari Gilgal ke Betel. Betel ke Yeriko. Yeriko ke Jordan. Sungai Yordan. Nyebrang. Setiap tempat itu godaan, cobaan yang begitu banyak. Tapi dia tetap namanya faithful. Dia tetap setia kepada pimpinan. Dia dapat double blessing, kita tahu ya. Nah ini adalah Elisa. Elisa setia mengabdi pada tuannya Elia. Saudara, dia harus menang atas hidup sendirinya. Dia harus menang untuk semuanya itu. Saudara yang cepat, Ruth itu faithful. Faithful for the Lord will. Lord will itu ada kehendak Tuhan dan rencana master plan-nya Tuhan. Kesetiaan Ruth kepada Naomi mertuanya itu membawa dia dikatakan kemanapun engkau pergi, Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Sekali-kali aku tidak akan tinggalkan engkau. Seperti tadi Elisa. Dia punya cobaan. Banyak nabi-nabi katakan, udah gak usah ikutin, udah gak usah susah-susah, capek-capek lagi ikut pimpinanmu Elia. Tinggal aja. Dari Betel aja. Gak usah ke Gilgal, gak usah ke Betel. Betel gak usah ke Yeriko. Gak usah, udah tinggal aja. Gak usah susah-susah. Oh, Tuhanmu loh mau diangkat sama Tuhan. Dia bilang, sekali-kali tidak aku meninggalkan Tuhanku. Demi Tuhan yang hidup, demi Tuhanku yang hidup, sekali-kali aku tidak akan tinggal. Sama dengan Ruth. Itu kesetiaan. Nah, saudara kasih Tuhan ini Ruth. Seorang wanita yang cantik. Sehingga Boaz lihat, ini beda perempuan ini. Meskipun dia perempuan Moab. Musuhnya bangsa Israel. Musuhnya Tuhan. Tapi karena kesetiaannya itu membalikkan keadaan dalam hidupnya. Ruth itu menebus kembali apa yang menjadi kesalahan dari keluarga besar Naomi. Mereka tinggalkan karena mereka tidak setia. Ketika ada namanya kelaparan melanda Bethlehem, mereka tinggalkan bersama suaminya.
sama anak-anaknya, tinggal mereka pergi ke tempat yang subur. Secara manusia mereka tidak berharap kepada Tuhan lagi. Mereka pergi. Di sana mereka itu ada kelaparan. Suaminya meninggal, anaknya mati semua. Rut masih temani dia pulang. Rut kembali lagi. Itu menebus kesalahan-kesalahan masa lalu Rut. Ini adalah kesetiaan firman. Di Rut 1 ayat 16-17 saudara bisa baca sendiri. Ini firmannya. Bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan merupakan sebuah penyerahan hidup total dari Rut. Dia menggenapi master plan. Master plan. Sebuah rencana besar ilahi dari Tuhan untuk keselamatan bangsa Israel, khususnya untuk engkau dan saya, seluruh umat manusia. Kita tahu Rut nikah dengan Moab. Dengan Boaz. Boaz itu siapa? Kakeknya Isai. Isai anaknya berperanakan Daud. Daud turun. Lahirlah Yesus Kristus, Immanuel, Tuhan Juru Selamat kita. Hati Tuhan akan sangat disukakan bila saudara saya dapatin sebuah hati yang setia. Oke, yang kelima, cepat. Yusuf. Kesetiaan Yusuf menantikan janji Tuhan. 13 tahun Yusuf dalam pembuangan sampai di tanah Mesir. Tidak pernah firman Tuhan mencatat Yusuf kata, kenapa, mengapa ini terjadi hidupku, tidak enak, tidak suka, tidak ada kesukaan. Ketika aku baru jadi orang yang dipercaya di rumah Tuan Potifar, aku difitnah, masuk penjara jadi narapidana. Dalam narapidana udah enak dipegangi kunci, waduh, udah dipercaya, tahu-tahu dikhianati oleh juru minum, oleh juru ini ya. Nah, dari rumah bapaknya dia dibusuin oleh saudara-saudaranya, dia tidak. Ciri orang setia, menjalankan, melakukan, melaksanakan semua kegiatan pelayanan, kegiatan hidup kita sehari-hari dengan tidak bersungut-sungut. Oke? Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 14. Sekali lagi, lakukan segala sesuatu dengan baik. Garis bawahi dengan baik. Dengan setia. Dengan bertanggung jawab. Dengan penuh komitmen. Jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Bangsa Israel dimusnahkan, dibinasakan oleh Tuhan. Selama 40 tahun di padang gurun belantara itu. Karena mereka hidup mengeluh, bersungut-sungut. Hanya just it. Just only it. Hanya itu saja. Mereka dihabisin oleh Tuhan. Orang yang bersungut-sungut ada orang yang tidak percaya. Amin. Sikap respon hati Yusuf. Pertama, Yusuf memegang prinsip kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Sekalipun dia digoda istri Potifar dia. Prinsip pegang. Kebenaran adalah kebenaran. Dia jaga kekudusan. Orang yang punya kesetiaan. Orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Salah satu kebenaran Tuhan adalah hiduplah kudus. Sebab aku Tuhan adalah kudus. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Inilah prinsip utama dan paling dasar. Oke? Yang kedua, Yusuf percaya rencana Tuhan tidak akan gagal dan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, oke, semuanya dia berserah total. Memang kalau dia katakan kepada saudaranya, manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk sebuah kebaikan. Dengan masuk Tuhan mendatangkan kebaikan, memelihara hidup kita, memelihara suatu bangsa yang besar. Saudara saya hari ini, we have a hope. Hope kita in the Christ of Jesus. Pengharapan kita dalam Tuhan. Amin. Jangan berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang hidupnya mengandalkan kekuatan manusia, tapi berbahagialah orang yang bersandar dan hidup kepada Tuhan. Sekalipun datangnya panas terik, tanahnya gersang, cuacanya gersang, engkau akan seperti pohon yang merambatkan akar di batang air, dan akar-akarmu sampai sumber air, maka engkau akan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara dikasih Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa ada padaku, firman Tuhan katakan tentang engkau dan saya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu Tuhan berikan saudara saya masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu saudara, mari setia kepada Tuhan.
Oke, lanjut. Yusuf tidak mendendam, tidak ada dendam. Karena dia tahu kesetiaan kepada Tuhan. Dia tidak mendendam, dia percaya kuasa rencana Tuhan terjadi atas hidupnya. Tidak sakit hati. Orang yang setia kepada Tuhan tidak ada kepahitan. Adakah saudara hari ini ada kepahitan? Adalah saudara, ayo mari jadilah orang yang setia. Yusuf mencium lihat saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia tahu dia lewatin hari-hari, Tuhan menyertai dia dan dia ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang setia. Oke, yang keenam, kesetiaan Rasul Paulus. Saya tidak banyak urai ini, kita tahu Rasul Paulus punya sebuah ayat emas. Setialah sampai garis akhir, oke? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, dikatakan sedikit pun. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan itu bicara kesetiaan, pengabdian, komitmen total, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, ayat emasnya kita tahu, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itu memelihara iman, garis bawahi, he keep his faith. Oke, dia memelihara kasih setianya kepada Tuhan. Oke, lanjut yang ketujuh, terakhir. Banyak sih, saudara mau belajar Daud, mau belajar kepada murid-murid Yesus, tokoh-tokoh Alkitab, banyak yang namanya kesetiaan. Tapi saya ambil ini beberapa contoh. Yesus setia sampai di atas kayu salib. Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan. Inilah pergumulan antara ia tidak rela atau tidak, setia atau tidak, terletak di taman Getsemani. Ini dariku, akan tetapi janganlah keinginanku terjadi, melainkan keinginanmu. Oke? Kesetiaan itu Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ayo saya tanya saudara, setiap kita makan tiap hari, betul? Nah, kesetiaan Yesus itu adalah seperti makanan yang tiap hari dia makan, dan tekun pengabdian kepada Tuhannya. Yesus setia sampai garis akhir di atas kayu salib, menuntaskan karya agung, karya keselamatan. Bagaimana mewujudkan sebuah kesetiaan dalam hidup saudara saya? Satu, iman yang teguh kepada Tuhan. Orang yang setia melayani Tuhan, orang yang setia mengiringi Tuhan, engkau dan saya harus punya sebuah dasar, yaitu iman. Kebenaran iman itu akan timbul kalau engkau dan saya baca firman, pegang firman, percaya firman, melakukan sesuai firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadikan firman itu penuntun hidup kita, jadi suluh kita, terang bagi kaki kita. Amin. Yesus punya prinsip. Prinsip Yesus itu adalah kembali kepada Bapa yang mengutus dia, melaksanakan dan menggenapi semuanya. Oke, hidup di dalam Tuhan. Pertama, harus ada firman, pegang firman, percaya Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Kedua adalah hidup di dalam firman Tuhan, melekat hati kita kepada hati Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, seperti dahan pohon melekat kepada pokok pohon, sehingga ada sebuah kehidupan yang betul-betul berbuah, ranting yang melekat kepada pokoknya. Ini firman Tuhan, tinggal di dalam aku di dalam engkau. Yohanes 15 ayat 4-5. Oke, saya tidak baca secara detail, saudara baca sendiri firman ini. Oke, ketiga, memulailah sebuah kesetiaan dalam perkara kecil. Banyak orang tidak pernah setia dalam perkara kecil. Bagaimana dia akan setia dalam perkara besar? Sepakat dengan saya saudara, barang siapa mulai dari perkara kecil, pohon-pohonan, tanaman mulai dari perkara dari benih kecil, dia tumbuh. Suatu hari menghasilkan durian. Mau saking ya, durian yang enak, menghasilkan mangga, menghasilkan apapun buah, mulai dari kecil, dari benih. Kesetiaan mulai dari barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Belajarlah setia, saudara. Mau diberkati Tuhan, belajar dari perkara kecil. Tuhan percaya ke perkara besar. Hari ini engkau dan saya diberikan kepercayaan keuangan. Mungkin kecil. Persambah persepuluhan kamu mungkin hanya 100.000. Mampunya ke 100.000. Mampunya hanya 150.000 gajimu. Engkau bisa berikan persembahan. Perpuluhan mungkin 100.000, 150.000. Engkau setia. One day, suatu hari Tuhan nilai. Dan Tuhan akan percaya perkara yang besar. Oh, gajiku kecil, perpuluhan saya kecil, gak ada artinya buat gereja. Enggak, kamu berikan kesetiaan bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Oke? Faktor yang bisa mengubah kesetiaan seseorang. Banyak faktor yang bisa mengubah. Pertama, hati kita bergeser. Tidak fokus lagi. Tidak dalam posisi sebuah prioritas dalam hati kita, tapi tergeser oleh kepentingan yang lain. Mungkin itu uang, mungkin itu keadaan, mungkin itu kedudukan, mungkin itu pengakuan diri, mungkin sombong, dan banyak sekali contoh-contohnya. Mungkin motivasi kita tergeser, ada gereja lain menawar kita lebih baik, berikan kita janji-janji lebih baik, lebih perhatikan kita. Hei saudara, bertobatlah. Hari ini kalau engkau mau dipuji orang, oleh gembala-gembala yang lain, pendeta-pendeta yang lain, berbahagialah engkau dan saya setia. Di mana Tuhan panggil kita sebuah gereja, kita dipuji, dibanggakan oleh Bapa kita di surga. Jangan dapat pujian manusia. Percuma, saudara. Kedua, mementingkan diri sendiri. Servis. Orang bisa servis itu bisa pindah oleh kepentingan, kemauan. Oh, aku gak enak badan. Oh, rasa gak enak ini aku gak pelayanan deh. Minta izin gitu. Aku gak masuk, listrik mati dari kemarin. Oh, aku gak masuk pelayanan, sakit bisul, sakit udun, rambutnya kecepit mungkin, ya loh, keselio rambut saya. Loh, ini namanya orang gak setia. Orang setia dalam apapun juga, selama dia bisa, dia harus pelayanan, dia harus diladani Tuhan, dia harus melakukan pekerjaan di kantor. Kecuali memang dia butuh beristirahat, butuh perobatan, butuh pengobatan, butuh sebuah perawatan lain halnya. Tapi hal-hal yang kecil itu adalah service, ego. Hidup di luar kasih kebenaran Tuhan. Orang yang di luar kebenaran Tuhan, jangan tuntut kesetiaan dari hidupnya. Karena kasih Tuhan tawar dalam hidupnya. Amin, saudara kasih Tuhan. Upah seorang yang setia melayani Tuhan adalah mahkota abadi. Dikatakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita dihadapkan dua kehendak, dua jalan, dua pilihan. My way or God's way. My way is okay. Everything according to my will. Apapun menurut kehendakku, kemauanku, seleraku. Tapi God's way itu pengorbanan. Ikutin apa Tuhan. Kehendak Tuhan belum tentu kehendak kita. Jalan Tuhan bukan enak-enak sesuai harapan kita. Mungkin ada waktunya datangnya jalannya Tuhan hujan, badai, jalannya kelikir. Tapi dapatkah Tuhan dapatkan iman dalam hidup kita? Dapatkah sebuah namanya keep promise? Adakah dapatkan sebuah kesetiaan? Faithfulness, bicara submission to God. Wahyu 2 ayat 10b. Saudara, mari kita baca sama-sama ini. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, berikut ini ada sebuah video. Saudara akan menonton video ini, dan saudara resapin. Ini salah satu contoh dari sejenis binatang yang biasa diidentik dengan proskuneo, anjing. Anjing itu setia. Proskuneo bicara penyembahan, pengabdian, pemberian total kepada Tuhan. Oke, kita akan nonton film ini sejenak. Anjing memang dikenal sebagai salah satu hewan peliharaan yang sangat setia. Bagi sebagian orang, hewan peliharaan yang satu ini juga dianggap sebagai sahabat manusia. Mereka dapat menjadi penjaga bagi pemiliknya dan selalu siap untuk menghadapi segala hal yang dapat membahayakan tuannya. Bahkan,
ada juga beberapa anjing yang masih sangat setia, walaupun sudah ditinggalkan oleh pemiliknya untuk selamanya. Inilah beberapa kisah kesetiaan anjing kepada majikannya yang sangat mengharukan. Lihat anjing, dia tetap setia. Anjing Ini yang menunggu saudara bisa majikannya ambil di dari YouTube. jalanan selama 80 hari. Seekor anjing di jalanan Hohhot yang ada di Cina terus menunggu majikannya selama lebih dari 80 hari. Majikan anjing ini diketahui meninggal di jalanan tersebut akibat kecelakaan. Setiap harinya, anjing ini selalu menunggu majikannya, layaknya seseorang yang sedang menunggu orang yang sedang dicarinya. Para pengemudi yang lewat sering sekali memberikan makanan kepada anjing ini. Namun ketika mereka ingin menolong anjing ini dan ingin membawanya ke tempat lain, anjing ini seakan-akan menolak dan lari dari mereka. Anjing ini tidak mau kemana-mana dan ingin terus menunggu majikannya di jalanan tersebut. Padahal majikannya telah tiada. Anjing yang menolak meninggalkan tuannya di ruang gawat darurat. 2 ekor anjing milik seorang pria yang ada di Peru menolak untuk meninggalkan majikannya ketika majikannya terluka parah karena terjatuh. Kedua anjing ini selalu ingin berada di sisi majikannya dan juga ikut naik ke atas ambulan. Tingkah laku kedua anjing ini layaknya seseorang yang sangat cemas akan keadaan tuannya. Bahkan mereka juga sampai ikut masuk ke dalam rumah sakit dan duduk di samping majikannya yang sedang terbaring. Ini anjing itu setia ya. Sekalipun manusia Anjingnya tidak mau meninggalkan meninggalkan dia, makam majikannya. dia tetap setia. Seekor anjing bernama Deta yang ada di Amerika tidak mau meninggalkan makam majikannya yang baru saja meninggal. Pada awalnya, anjing kecil ini hanya dibawa untuk berkunjung ke makam pemiliknya yang dulu, Dia yang mana punya dia sebuah merupakan namanya ibu dari jiwa, pemilik Deta yang tapi sekarang. gak punya roh binatang. Namun, ketika mereka Perasaan memanggil dia. Deta untuk pulang, anjing kecil ini tidak mau beranjak dari makam pemiliknya yang dulu. Dan seakan-akan anjing ini bertingkah seperti orang yang sedih. Lihat karena udah ada ditinggal batu oleh nisan, pemiliknya. berarti udah gak lama meninggalnya tuannya. Dia tetap di situ dengan setia dia datang. Meskipun musim dingin, dia tetap ada. Anjing menangis di makam majikannya. Ditinggalkan oleh seseorang untuk selamanya pasti akan membuat kita semua sedih, bahkan sampai menangis. Namun, hal itu ternyata tidak hanya terjadi pada manusia saja, bahkan juga terjadi pada anjing yang bernama Willy ini. Anjing ini tampak begitu kehilangan ketika majikannya meninggal, bahkan sampai menangis terseduh-seduh di atas makam majikannya. Beberapa anggota keluarga pun mencoba untuk menenangkan anjing ini agar tidak terus-terusan menangis. Ya, dengar dia menangis. Oke, ini ada sebuah, kita saksikan beberapa frame daripada itu, kisah anjing. Anjing yang setia. Di Jepang dikenal dengan seekor anjing namanya Hachiko. Hachiko membangun sebuah image, sebuah kesan, sebuah simbol kesetiaan. Saudara, dibangunlah sebuah patung di dekat stasiun Shibuya di Tokyo, sebuah patung. Pemiliknya adalah seorang Profesor Ueno, pernah dulu ngajar di Universitas Tokyo. Selama bertahun-tahun Profesor ini temani anjing, diantar, malam sore dijemput. Suatu hari pada tanggal 21 Mei 1925, anjing Hachiko tidak menemukan tuannya pulang. Rupanya Profesor ini waktu ngajar kena stroke, meninggal di Tokyo, dimakamkan. Tidak pernah kembali naik kereta lagi. Tapi anjing itu tetap setia, tetap ada ini adalah anjing Hachiko. Rasnya ras Akita. Oke, inilah patungnya sampai hari ini ada. Ketika kalau saya ke Tokyo, ya mampir ke sana. Foto, saya punya foto sama anjing ini, tapi tidak baik ditampilkan, nanti gantengnya. Lebih ganteng nanti patungnya ini. Saudara, ini mewujudkan sebuah simbol kesetiaan pengabdian. Patung memorial anjing Hachiko dekat stasiun Shibuya. Kesetiaan wujud dari iman. Implikasi dari sebuah pernyataan kasih setia tanpa syarat. Oke, ini terakhir. Tuhan kita setia. Janjinya ya dan amin.
Dikatakan, kalau engkau dan saya tidak setia, Dia, Tuhan, tetap setia. Ketika engkau dan saya sebagai seorang anak, sekalipun sebagai anak bungsu yang terhilang, kurang ajar minta harta warisan orang tua, ada ayahnya, bapaknya, dia habis-habisin foya-foya. Dia pulang ke rumah bapaknya. Di kejauhan firman katakan, bapaknya lihat dari jauh. Bapaknya setia menantikan siang dan malam kepulangan anaknya. Anaknya diharapkan bertobat kembali. Hari ini, saudara dimanapun juga engkau mendengar hari ini, Bapamu di surga mengatuk hatimu untuk kembali, bertobat kembali kepada rumah Bapa. Bapa akan lari datang kepada anak ini yang terhilang, bertobat ini, dipeluknya, diciumnya, diberikannya cincin, berikan jubah yang baru, berikan kasut yang baru. Saudara kasih Tuhan, sebab segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sebab kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup, dan Tuhan menjamin setiap janji dan perkataannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Itu di Mazmur 24. Saudara, sebuah video lagi, saudara bisa nonton setiap perjalanan kita seperti video ini. Perjalanan hidup kita mungkin penuh lika-liku, tanjakan. Ada kalanya kita tahu di mana kita harus menanjak, menurun, naik dan turun, melangkah. Tapi rasanya seperti anak ini, tidak tahu dia harus bagaimana. Dia tidak tahu lagi, kakinya terlalu pendek untuk melangkah lebih jauh. Nah, kadang-kala kita kehilangan arah, kehilangan jalan, kehilangan harapan. Dia tidak tahu, sudah putus asa, fatigue, tapi dia tetap setia dalam panggilannya. Lihat, akhirnya dia tetap dapat jalan. Butuh pengorbanan, butuh keyakinan, butuh iman, butuh pertolongan, butuh urapan, butuh kekuatan. Nah, dia lihat, apakah dia bisa menyelesaikan perjalanan yang menanjak ini. Nah, mulai lihat sebuah fenomena, itulah perjalanan hidup manusia. Nah, sampai ini, ketika orang mencapai puncak, sebuah pengorbanan yang sangat besar. Perhatikan, untuk melangkah puncak tidak mudah. Ini terlalu berat buat dia. Nah, dia naik. Luar biasa. Akhirnya sampailah dia ke puncak juga. Sampailah saudara saya sampai garis akhir dengan pertandingan yang baik. Amin saudara. Biarlah video ini memberikan saudara saya sebuah inspirasi yang baik. Kita terus berjalan, kita terus menanjak. Nah saudara, di ujung-ujung ada juga rintangan yang lebih besar. Dia tidak bisa naik, dia bingung gimana ini naik terakhir. Butuh sebuah komitmen lagi, butuh sebuah kesetiaan. Tidak cengeng, tidak nangis, tidak berserah. Lihat, akhirnya dia naik juga. Dia ganti kakinya, harusnya kiri, dia pakai kanan. Oke. Bravo. Oke. Ini terakhir. Setialah. Yang ada suami, istri, sampai masa rambut, sampai hayat memisahkan kita. Sebagaimana Tuhan yang setia, Tuhan tetap bawa kita sampai kita masa putih rambut kita, sampai masa hidup kita di dunia fana ini memisahkan kita. Kita kembali ke rumah Bapa. Be faithful with the faithfulness and submission. Setialah, mengabdilah kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pasangan hidup, keluarga, sahabat, semuanya, everything. Oke, God bless you. God strengthen you. God be faithful and submission. Oke, saudara kasih Tuhan, kita mau berdoa. Kita nutup ini. Bapa di surga, kami ucap syukur. Kami hari ini diajarkan sebuah pelajaran kesetiaan. Sesungguhnya kami tidak mampu. Sesungguhnya kami tidak berdaya. Banyak hal, banyak perkara yang menggeser hati kami. Hati yang murni hanya kami dapat kalau roh yang murni, firman-Mu yang murni, kekuatan urapan Roh Kudus yang murni itu menolong kami. Daud berkata, aku menyimpan firman-Mu dalam lubuk hatiku paling dalam.
sehingga aku tidak berdosa. Saudara kasih Tuhan, belajar sebuah pelajaran hanya lewat you keep the faith, you keep the truth of Lord. Peganglah iman, peganglah firman, maka Tuhan akan bisa menjamin kita. Bapak di surga, sekali lagi hamba menyerahkan saudara-saudara yang menyaksikan, mendengar semua pemberitaan kebenaran ini menjadi sebuah kekuatan yang membawa hidup kita mengalami sebuah terobosan, mengalami sebuah perkenanan, mengalami sebuah kesenangan yang menyukakan hati Bapa. Bahwa kami Tuhan, mampukan kami sampai garis akhir. Baik kami sejadi teman yang sejati. Baik kami yang bekerja di kantor, orang yang bisa diandalkan. Apa yang kita kerjakan dengan segenap hati bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Apa yang kami melayani Tuhan, pekerjaannya kami bertanggung jawab harum buah kami di hadapan sesamanya dan di hadapan Bapa di surga. Sehingga sebagaimana ranting berbuah kalau dia melekat kepada pokoknya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Sebentar kami akan terus berhenti dari sini. Roh Kudus-Mu terus bekerja, terus memeteraikan. Dan selalu bari hati kami. Mungkin hari-hari kami mengalami sesuatu hal yang tidak enak. Tapi kami tetap mau setia. Kami tetap mau percaya. Sekalipun kami tidak punya dasar percaya seperti Abraham. Kami percaya berkat Tuhan, pintu Tuhan akan dibukakan buat kami. Suatu hari curahan air terjun yang besar Tuhan akan curahkan buat hidup kami. Sehingga hidup kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang. Ekonomi kami dipulihkan, sakit penyakit kami disembuhkan, segala kegalauan jiwa kami akan diteguhkan oleh Tuhan. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang membawa kesetiaan, sobat sejati buat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan warta gereja pada minggu ini. Setiap hari Selasa akan diadakan CCF di Citraland jam 7 malam. Bapak Ibu bisa menghubungi koordinator Bapak Santoso. Untuk hari Rabu diadakan CCF di Menara Pakuwon dan Wiyung. Diadakan setiap jam 7 malam. Bapak Ibu juga bisa menghubungi koordinator Bapak Haryanto. Untuk ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Bapak Ibu bisa mengikuti baik lewat Zoom maupun Instagram di Bethany MCC Official atau di YouTube di channel My City Church. Kemudian Bethany Jakarta akan mengadakan CCF setiap hari Jumat jam 8 malam. Hari Sabtu tim dari Praise and Worship mengadakan CCF Simfoni setiap jam setengah 7 malam. Untuk ibadah raya hari Minggu diadakan secara online jam 11 siang. Bapak Ibu juga bisa mengikuti lewat Zoom atau lewat Instagram di Bethany MCC Official ataupun lewat YouTube melalui channel My City Church. Demikianlah pengumuman warta gereja pada hari ini. Kita akan akhiri ibadah raya dan akan tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi kami semua, Tuhan. Bagi semua umat-Mu di Bethany MCC, khususnya yang sudah mengikuti ibadah raya online pada minggu ini, Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap umat-Mu ini, Tuhan. Berkatilah akan usaha pekerjaan karir mereka, Tuhan. Kau menyertai, menolong usaha pekerjaan mereka di masa-masa pandemi ini. Akan tetap memberkati sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan menolong, menyertai dan membuatnya berhasil. Yang sedang menjalankan studi, Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, kekuatan untuk menyelesaikan studinya. Secara khusus kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Leo. Berkatilah hamba-Mu ini, Tuhan, dengan hikmat-Mu yang luar biasa, dengan marifat-Mu, Tuhan, di dalam menggembalakan umat-Mu di Bethany MCC. Seluruh keluarga, anak mantu cucu, Tuhan akan berkati mereka. Tuhan akan memberikan hati mereka untuk sungguh-sungguh melayani Engkau. Kau akan pakai seluruh keluarga ini, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh tim yang sudah menyiapkan, yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah online pada hari ini, baik tim Praise and Worship, tim multimedia, maupun hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman. Berkatilah mereka, Tuhan. Urapi mereka dengan lebih luar biasa lagi. Pakailah untuk menyatakan kemuliaan, untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Berkati dengan hati yang sungguh-sungguh setia melayani Engkau. Biarlah pelayanan umat-Mu, pelayan mereka ini, Tuhan, berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu, Tuhan. Kami juga sehati berdoa untuk persiapan akan ibadah di gedung gereja Bethany MCC di Pakuwon Mall. Tuhan memberkati, melindungi, Tuhan menyertai kami semua, Tuhan. Tuhan akan memberikan kecukupan, segala dana diperlukan, kami yakin percaya. Tuhan akan memberikan kelimpahan bagi kami. Sehingga umat-Mu nanti pada saatnya akan kembali beribadah secara fisik gereja-Mu Bethany MCC di Pakuwon Mall, Tuhan.
Sehati kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sedang mengalami masa pandemi ini Tuhan. Lindungi bangsa kami, berkatilah bangsa kami Tuhan. Sertailah akan pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, bahkan sampai RT RW. Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka. Berikanlah keamanan bagi bangsa kami Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami dari segala perpecahan. Lindungilah akan bangsa kami Tuhan. Jika ada saat ini yang berusaha untuk memecah belahkan kesatuan bangsa kami, kami sehati umat-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa pemecah belah ini. Sehati kami juga berdoa Tuhan, buat setiap keluarga jemaat-Mu di Betani MCC. Berkatilah setiap keluarga ini dengan kesatuan dan keharmonisan. Kalau ada perpecahan yang terjadi pada saat ini, kami berdoa Tuhan jamah memulihkan keluarga-keluarga ini, agar bersatu kembali menjadi keluarga yang memuliakan nama. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sekarang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan Bapak Ibu dan tengadahkanlah ke atas. Lihatlah kemuliaan yang dari Tuhan, yang memancarkan sukacita, yang memberikan damai sejahteranya bagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu semua umat yang dikasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.